akhir-akhir ini tuh kita disuguhin sama pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,6%. Kelihatannya bagus ya di atas kertas, tapi gua malah pesimis jujur. Karena kalau kita lihat dari data ekonomi makro, itu lagi gak baik-baik aja. Termasuk di Amerika, negara yang paling bagus ekonomi untuk sekarang ya. Itu juga mereka akhir-akhir ini tuh mengeluarkan data ekonomi yang bagus kelihatannya, tapi sebenarnya banyak banget orang yang nggak suka. Saking bagusnya ini tuh bisa menjadi kematian likuiditas bagi negara berkembang seperti Indonesia ini. Di video kali ini aku akan menjelaskan data ekonomi makro apa sih yang jelek, dan ini penting banget buat kalian yang lagi ngejalanin KPR, usaha, ataupun lagi investasi. Jadi sebenarnya Amerika tuh lagi di pinggir jurang stagflasi ya. Bagi kalian yang nggak tahu stagflasi itu ibarat kayak gini nih. Lu ini lagi nyetir mobil, mobil lu itu masuk ke dalam lumpur. Lumpur ini menghambat laju mobil. Sama kayak ekonomi tuh stagnan, kayak nggak bisa maju-maju. Udah gitu, di satu sisi lagi mesin mobil lu itu kepanasan atau overheating. Jadi serba salah ketika lu mau ngegas biar mobilnya keluar dari lumpur. Itu nggak bisa karena mesinnya overheating, tapi kalau diem doang juga nggak bisa untuk keluar dari lumpur. Nah inilah yang dirasakan oleh The Fed, Bank Sentral Amerika. Mereka punya mandat yang menjaga mesin mobilnya nggak kepanasan dan juga mereka harus keluar dari lumpur biar ekonominya maju. Bisa dibilang itu adalah tugas yang sebenarnya sangat susah, bahkan dibilang mustahil karena dua kondisi itu bersamaan. Kalau kalian pikir sendiri pun pasti bingung. Tapi minggu lalu Amerika baru saja mengeluarkan yang namanya US Non-Farm Payroll. Itu adalah lapangan pekerjaan baru tanpa sektor pertanian. Hasilnya itu solid banget dan tidak seburuk ekspektasi analis. Jadi karena data ketenaga kerjaan ini masih bagus, The Fed bisa aja lebih fokus ke inflasi. Dan ini sebenarnya nggak disukai sama pasar ya. Beritanya kesannya bagus, lapangan pekerjaannya besar. Tapi market itu mengekspektasikan The Fed akan melakukan penurunan suku bunga. Sementara kalau dia fokus ke inflasi, pasti dia akan holding. Biasanya tuh kalau misalkan stagflasi mereka akan cenderung menahan suku bunga. Tapi kalau sekarang dia mau fokus ke inflasi, bisa aja bahkan dinaikkan untuk inflasinya lebih meredah. Sebenarnya di level suku bunga yang sekarang aja yang masih ditahan doang, itu dampaknya aja udah segede gini. Orang-orang asing pada keluar dari market lebih memilih US dollar. Apalagi kalau dinaikkan, itu bisa lebih parah. Sebenarnya dari rapat FOMC yang sebelumnya, The Fed itu juga sudah bilang, beberapa anggota The Fed mempertimbangkan untuk menaikkan suku bunga. Ini bisa jadi krisis likuiditas. Dan sebenarnya kalau asing ini pada keluar, siapa yang akan nombokin lubang ekonomi kita? Jawabannya udah pasti bukan investor asing, tapi juga bukan bantuan yang turun dari langit gitu ya, enggak. Tapi jawabannya adalah tabungan lu. Tenang aja, sebenarnya pemerintah tuh gak langsung datang ke rumah lu, ambil semua tabungan lu, semua saldo m-banking, gak gitu. Caranya tuh lebih elegan, tapi sama-sama perihnya. Pemerintah tuh punya kebutuhan yang besar banget, seperti proyek MBG atau proyek untuk subsidi BBM itu sangat besar, tapi mereka mulai pusing karena salah satu pendanaan mereka itu investor asing, itu mulai pada kabur. Alhasil mereka mau nggak mau harus muter otak untuk mendapatkan dana di negara sendiri. Jadi gimana cara negara bisa ngelakuin hal itu? Ada analogi ya, jadi ibaratkan ada satu bank nih ya. Bank ini bisa minjemin dana ke orang dengan terbatas. Ada dua pilihan orang yang bisa dipinjemin. Yang satu pengusaha termasuk UMKM di sini ya. Yang satu negara. Kalau UMKM ibaratnya mereka kasih bunga 8%. Tapi kok negara cuma 7%. Jadi di sini negara itu memang dikasih bunga yang lebih kecil. Tapi biasa bank itu akan lebih suka memilih negara. Karena kepastian membayarnya lebih tinggi daripada UMKM yang lebih sering gagal bayar. Di sini negara itu mulai kayak spons yang menyerap semua likuiditas yang lokal untuk menutupi defisit anggarannya. Jadi pemerintah ini memang sengaja untuk menerbitkan surat utang negara yang bunganya agak tinggi untuk orang-orang lebih mau ke surat utang mereka daripada dolar. Jadi ini lama-lama akan berdampak ke masyarakatnya juga ya. UMKM akan lebih sulit ekspansi dan mungkin kalau lu pada yang mau KPR itu akan lebih sulit untuk di-approve.
Mungkin yang udah KP bunganya bisa dinaikin lagi. Karena bank itu berpikir kayak, kalau gua utangin ke lu, bisnis lu bisa aja kena stagflasi gitu. Tapi kalau lu berpikir masalah selesai cuman sampai di sana, itu salah besar. Ada satu lagi yang bisa menambah kesulitan ekonomi Indonesia. Jadi selain perlambatan ekonomi, ini juga ada satu variabel bom waktu yang sebenarnya sulit dihindari. Sebenarnya kalau gue lihat di sini ya, pemerintah itu sebenarnya punya pertahanan, tapi menurut gue udah agak retak gitu pertahanan. Jadi apa yang bakal meledak? Jawabannya adalah US dollar. Ya, memang dolar ini memang udah meledak ya. Cuman menurut gue bisa lebih meledak lagi karena seperti pembahasan yang di awal, kalau suku bunga The Fed lebih ditinggin lagi, udah pastilah dolar itu akan menjadi rajanya mata uang di seluruh dunia karena semua orang lagi butuh dolar. Efeknya udah pastilah, dolar ini akan membuat rupiah kesayangan kita banget ya. Ini akan babak belur banget ke depannya. Mungkin lu pada ada yang nggak peduli, dolar mau 18.000, 19.000, 20, 30, terserah. Karena kan mungkin kalian mikir, gue belanjanya pakai rupiah juga, gue digajinya pakai rupiah juga. Sebenarnya pemikiran kayak gitu salah banget. Dan kalau lu mau tahu fakta pahit ya, semua barang yang lu konsumsi sekarang ini ada darah dolar ya. Contohnya Indomie aja deh, Indomie ada gandumnya, impor. Kacang kedelai buat tempe impor juga, apotek impor juga, elektronik impor juga, udah gitu minyak juga impor. Semua tadi yang gue barusan bilang itu impor pakai dolar bayarnya. Dan kalian kok mau lihat gitu, pertumbuhan ekonomi Indonesia di Q1 2026 itu impornya juga lebih banyak daripada ekspor. Jadi bisa dibilang kalau semua harga barang impor ini naik karena harga dolar naik, habislah kalian. Memang kelihatannya itu Amerika yang kena masalah stagflasi, tapi kita juga yang ketiban gitu. Itu namanya ekonomi global lah yang terdampak. Kalau misalkan udah terjadi seperti itu, barang impor semua naik, perusahaan juga beli modalnya jadi naik, kemungkinan mereka cuma ngelakuin dua. Yang satu, mereka tuh cut margin, jadi memotong keuntungan mereka sebagai penjual, atau enggak yang satu lagi adalah menaikkan harga barangnya. Dan di sini dua-duanya endingnya gak bagus. Contohnya kayak gini ya, kalau dinaikin harganya, maka konsumen akan jarang membeli, produknya akan kurang laku. Dan kalau misalkan mereka potong profit mereka, keuntungan, mereka akan sulit. Jadi mereka akan pendapatannya kurang, bisa aja terjadi PHK. Jadi lu bisa diserang dari berbagai serangan gitu. Lu akan merasa kayak mungkin bisa kena PHK atau gajinya nggak naik-naik, atau bahkan bisa jadi daya belinya juga kurang. Makin lama ini efek dominonya juga mengerikan. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan dalam situasi begini, mereka juga sulit mendapatkan pinjaman. Dan kalau udah sampai di titik ini, siap-siaplah banyak perusahaan yang akan menjadi perusahaan zombie. Apa itu perusahaan zombie? Ini simpelnya perusahaan zombie itu adalah pendapatannya cuma bisa buat bayar biaya operasional ya, habis itu udah nggak ada margin lagi. Kayak contoh nih, misalnya kalau ada perusahaan, dia tuh habis bayar modal untuk usaha, habis itu bayar pegawai, udah nggak ada spread margin lagi. Atau kalau mungkin mereka ada utang, habis mereka bayar, udah nggak ada keuntungan lagi. Apa yang bisa mereka lakuin? Mereka bisa aja lakuin PHK buat masih mendapat keuntungan, atau nggak mereka melakukan pemberhentian untuk perekrutan. Dan juga ini nggak bisa dibilang salah bosnya, karena sistem ekonomi dunia memang dipaksa untuk ngerem. Nah, kalau udah kayak gitu, rakyat itu akan sangat membutuhkan yang namanya bansos atau enggak bantuan dari pemerintah, subsidi gitu. Dan ini yang membuat APBN kita berdarah-darah, karena negara pasti ambilnya dari sana. Dan kalian bisa ngebayangin gitu, gimana kas negara kita tuh lagi digempur dari berbagai macam sisi. Seperti mega proyek yang MBG itu kan, memakan kas yang sangat tinggi. Dan juga dari subsidi yang lain untuk mengcover harga dolar yang naik. Udah gitu perang Timur Tengah lagi, untuk subsidi minyak yang naik. Kalian semua paham lah, kas negara atau APBN itu pasti ada batasannya. Makanya dikala subsidi terus-terusan, itu pasti ada titik jenuhnya. Dan pemerintah pada saat itu cuma bisa neken dua tombol, antara naikin pajak atau nggak berhentiin subsidi. Dan ini tuh bukan cuma asal ngomong ya, kalian udah bisa lihat di 2022.
Pada saat itu sebenarnya sama banget kejadiannya dengan saat ini. Dengan harga minyak yang naik, udah gitu subsidi pemerintah, inflasi, sama persis lah. Dan kalian bisa throwback, itu pada saat itu pemerintah bukan cuma tekan satu tombol, tapi mereka langsung tekan dua-duanya. Jadi waktu itu subsidi harganya dinaikin dari Pertalite 7.000 ke 10.000, dan juga mereka neken lagi satu tombol, itu naikin pajak PPN 10% jadi 11%. Pada saat 2022 juga PHK-nya lumayan banyak, dan juga untuk lowongan kerja yang dibuka juga sangat sedikit. Kok kalian lihat, coba kalian searching di internet gitu. Bahkan kalau dibandingin sama 2022, itu 2022 masih lebih beruntung. Karena pemerintah tuh kayak dapat uang kaget ke APBN-nya. Waktu itu harga komoditas kayak batu bara dan nikel tuh lagi naik-naiknya. Nah, kesimpulannya, jadi gimana sih cara bertahan hidup di era sekarang ini? Ya gak ada cara lain dengan cara mempertahankan tabungan dan juga berhenti konsumtif, dan apalagi kalau mau ambil utang itu lebih dipikirkan karena suku bunga lagi tinggi. Dan di masa-masa ini yang namanya cash is king adalah benar. Ketika lu punya tabungan, lu bisa bertahan hidup.